Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ghulika wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil qiyamah nanti. Nama ulun Badrun bin Adur bin Antung bin Jalal, ulun ada hadim daripada Rumah Al-Quran Assalam, Komplek Dinar Mulia, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini, ulun ingin berbagi pendapat, berbagi pengalaman dengan kawan-kawan ulun dan juga seluruh pengunjung channel YouTube kami dan subscriber kami dimanapun berada. Tetap dalam masalah tasawuf yang dikehendaki dengan perkataan sampai kepada Allah. Nah, jadi apa yang dimaksud dan dikehendaki dengan perkataan sampai kepada Allah? Kita biasa mendengar orang sampai ya kepada Allah Ta'ala sudah aja. Nah, maksud sampai kepada Allah Ta'ala itu kayak apa? Nah, tentu ada ketentuan dan penjelasannya orang sampai kepada Allah Ta'ala itu kayak apa. Menurut orang-orang ahli tarikat, ini ujar orang ahli tarikat, orang yang sampai kepada Allah Ta'ala itu ialah pengetahuannya kepada Allah. Nah, jadi orang tadi setelah mempelajari ilmu syariat, belajar ilmu tauhid, kemudian belajar ilmu adab segala macam, lalu mengambil tarekat. Nah, tarekat itu diamalkan tarekat tadi. Lalu Allah Ta'ala memberikan ilmu ke dalam hatinya. Nah, ilmu ini datang daripada Allah. Untuk apa? Supaya ilmu tadi yang diberikan dari Allah tadi kepada orang tadi kawa mengenal Allah. Nah, jadi ilmu itu datang daripada Allah ke hati orang yang bertarikat tadi, dari hati yang bertarikat tadi pulang ilmu tadi mengenal pulang kepada Allah. Nah, jadi kayak itu. Jadi yang dimaksud itu adalah sampainya seseorang kepada Allah tadi adalah ilmunya. Nah, ilmu tadi datang daripada Allah, pemberian Allah kepadanya. Lalu dengan yang tadi, dengan ilmu yang ada di hatinya tadi, ilmu tadilah yang kau menyampai kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu kadang kau dikenal, melainkan Allah Ta'ala sendiri yang mengenal. Artinya ilmu orang yang mengenal tadi diberi Allah ilmu. Nah, dengan ilmu Allah tadilah orang tadi kau mengenal Allah tadi. Bukan ilmu daripada si manusia tadi, kada dari ilmu Allah. Juga ilmu Allah yang ditaruh Allah ke dalam hati manusia tadi supaya manusia tadi kau mengenal dengan ilmu yang sudah dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam hatinya. Maka sampailah seseorang tadi kepada Allah dengan pengertian ilmu tadi. Yang sampai tadi adalah ilmunya. Kemudian hati seseorang tadi berjalan daripada hadrat insan sampai kepada hadratnya Allah. Nah, jadi sampai hati tadi ke hadratnya Allah, lalu hati tadi berada di hadratnya Allah dan kawa mengenali Allah. Nah, itulah yang dimaksud sampai menurut pandangan atau pemahaman daripada orang-orang ahli tarekat. Sampainya seseorang kepada Allah tadi dengan pengetahuannya tadi dan pandangan batinnya tadi dinamai juga dengan ma'rifat ainul yakin. Nah, jadi masalah ma'rifat itu ada tingkatan-tingkatannya juga. Ada ma'rifat ilmul yakin, ada ma'rifat ainul yakin, ada ma'rifat hakul yakin dan itu sudah kita bahas di dalam tingkatan ma'rifat dalam video kita terdahulu yang judulnya tingkatan ma'rifat. Ilmu ma'rifat, pengenalan batin dan sampainya perjalanan hati seseorang tadi atau perjalanan batin seseorang dari kehadratnya Allah semata-mata itu adalah limpahan Allah Ta'ala kepada orang yang dikehendakinya. Nah, maksud orang dikehendaki tadi itu orang yang salik. Orang yang salik tadi itu orang yang berkakalan menjalankan tarekatnya tadi. Tarekat tadi adalah sebuah jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang wali, para wali dan para sufi, mereka sebahagian besar
itu memiliki tarekat sebagai jalan menuju kepada Allah. Nah, tarekat itu sendiri adalah mengikuti daripada ahwal batinnya Rasulullah SAW dan juga para aulia-aulia dan para sahabat. Nah, jadi orang yang masuk ke dalam satu tarekat berarti ia menghimpunkan hatinya dengan hatinya Rasulullah SAW dan hati para aulia Allah Subhanahu wa taala. Dengan berhimpunnya hati tadi, hati seseorang tadi yang bertarekat tadi dengan gurunya, yang gurunya adalah seorang syekh mursyid, murabbi mursyid, yang mereka adalah dibangsakan daripada bangsa aulia dan berhimpun dengan hati Rasulullah, lalu mereka bersama-sama menuju hadratnya Allah. Sampainya hati seseorang tadi kepada Allah itu di bawah bimbingan syekh mursyidnya, yang mana syekh mursyidnya pun di bawah bimbingan syekh mursyidnya di bawah bimbingan syekh mursyidnya, sampailah kepada Rasulullah. Jadi yang sampai kepada Rasulullah itu pada hakikatnya, yang sampai kepada Allah itu pada hakikatnya sebenarnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengikut daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sampainya mereka karena mengikut daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau berada di bawah kadamnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi di sini orang bertarikat itu memiliki namanya rabitah lawan guru atau pertalian dengan guru, guru bertali dengan gurunya, gurunya bertali dengan gurunya sampai kepada Rasulullah. Jadi yang wasil pada hakikatnya sebenarnya itu adalah Rasulullah. Adapun yang lain itu hanya mengikut daripada Rasulullah. Artinya sampai itu karena tak umpat lawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada orang yang ma'rifat kepada Allah sebenarnya melainkan hanya Rasulullah, dan tidak ada orang yang sampai kepada Allah melainkan itu hanyalah Rasulullah. Adapun yang lain itu karena ikut dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang yang menjalankan tarekat tadi ia adalah istiqamah dengan amalan yang sudah ditetapkan di dalam tarekat tadi dan senantiasa menjaga adab-adabnya di dalam tarekat dan juga menjaga rabitahnya dengan gurunya agar tidak putus dengan gurunya dan senantiasa menanamkan kecintaan kepada gurunya dan menanamkan cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin orang tadi mencintai akan Rasulullah dan semakin orang tadi mencintai Rasulullah, maka semakin apa? Semakin terbukalah jalannya untuk mencapai hadratnya Allah. Kenapa? Karena seseorang tadi semakin mencintai Rasulullah maka semakin dekat dengan Rasulullah, dan semakin dekat dengan Rasulullah maka berarti orang tadi semakin dekat pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasilah yang sebenarnya itu atau perantara kita untuk sampai kepada Allah yang sebenarnya itu adalah Rasulullah. Adapun para masyaikh, para aulia dan para guru-guru kita, mereka adalah merupakan badal daripada Rasulullah SAW atau orang yang membantu umat-umat Rasulullah untuk sampai ke hadratnya Rasulullah, dan hadratnya Rasulullah, dari hadrat Rasulullah itulah Rasulullah membawa seluruh para aulia dan para ulama dan orang-orang salik itu untuk sampai ke hadratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seseorang itu dinyatakan makrifat kepada Allah, tidaklah sempurna seseorang itu makrifatnya kepada Allah kecuali terbuka hijab yang sebenarnya, yakni yang bisa yakzah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak sempurna seseorang itu di makam makrifat kecuali ia terbuka hijab dan bisa bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah puncak kesempurnaan makrifat bagi seseorang hamba yang benar-benar makrifatnya berada di bawah kadamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para masyaikh dunia yang berhasil untuk mencapai kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan tarekat seperti Syekh Abdul Qadir Zailani, Syekh Saman Al-Madani, Imam Abdul Hasan As-Sajali, Muhammad Bahauddin Naqsyabandi, Muhammad Ahmad Syahdi, Syekh Ahmad Rifai, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang lain yang mereka sampai wasil kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencapai kemakrifatan yang sempurna itu dengan jalan tarekat dan berada di bawah kadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makrifat yang yang sangat sempurna dan sangat bagus dibandingkan kita melakukan perjalanan suhud. Kalaupun kita melakukan perjalanan suhud itu memungkinkan juga bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi resikonya terlalu besar dalam perjalanan suhud karena kita harus menggunakan pandangan batin yang berkekalan untuk menembus hadratnya Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan dengan jalan hakikat.
Sedangkan dalam tarekat ini kita lebih mudah karena kita tinggal beramal saja dan menjaga rabitah dengan guru, menjaga adab-adab di dalam tarekat dan menjaga bimbingan guru yang sudah ditarbiyahkan oleh guru kepada kita sampai Allah Ta'ala membukakan futuh, sampai Allah Ta'ala membukakan hijab, sehingga seseorang itu akan mencapai kemakrifatan di dalam satu tarekat di bawah bimbingan seorang wali Allah Subhanahu wa taala dan di bawah daripada qadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan puncak kemakrifatan tadi ialah terbukanya hijab dan bisa yaqzah dengan Rasulullah. Seseorang belum patut menerima gelar al-arif billah yang sebenarnya apabila belum yaqzah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya inilah yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.